Negara Swedia dijuluki sebagai negara yang memiliki fenomena menarik dan langka di dunia. Salah satunya adalah matahari tengah malam. Sekitar akhir Mei hingga pertengahan Juli, matahari akan tetap terlihat 24 jam non-stop. Fenomena ini tidak terjadi di seluruh area Swedia. Ada beberapa tempat seperti kota Kiruna, Abisko, dan Lapland yang mengalami hari tanpa malam selama musim panas. Itu dikarenakan mereka berada di atas lingkar Arktik di belahan bumi utara dan lingkar Antartika di belahan bumi selatan. Secara dampak besar, ini berpengaruh pada kehidupan manusia yang ada di sana. Aktivitas warga lokal dipengaruhi dengan memanfaatkan waktu untuk mendaki, memancing, dan festival musim panas lebih panjang. Penduduk asli Lapland menerapkan budaya Sami, tradisi dan cerita yang berkaitan dengan matahari tengah malam yang dianggap sebagai simbol kesuburan dan keberuntungan. Selain itu, di sektor perekonomian Swedia, khususnya di wilayah utara, mereka bisa memaksimalkan berbagai jalur dari pariwisata yang menyediakan hotel berbintang, restoran, dan kafe mewah, serta berbagai event rekreasi seperti tur kereta salju. Tak heran kalau Swedia memiliki standar hidup tinggi, namun bisa diimbangi dengan gaji yang besar. Swedia merupakan negara dengan pendapatan relatif tinggi dengan perlindungan sosial yang kuat. Gaji rata-rata bulanan bisa mencapai 2.700 sampai 3.100 dolar, atau jika dirupiahkan senilai 56 sampai 68 juta rupiah sebelum pajak. Hal ini dipengaruhi dengan biaya hidup yang cukup tinggi dan juga merupakan pusat industri teknologi serta keuangan. Yang menarik, Swedia tidak memiliki undang-undang upah minimum, dan besaran gaji ditentukan melalui perjanjian kerja bersama. Nah, kali ini, selain membahas tentang gaji yang tergolong tinggi, kita akan gali lebih jauh tentang negara Swedia, dimulai dari kehidupan warga lokal yang ternyata unik, bangunan yang megah, budaya sekaligus kulinernya. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa mengeksplor lagi banyak negara di seluruh penjuru dunia. Pada sektor tertentu, gaji dan pajak di Swedia memiliki nominal yang bervariasi tergantung dari pekerjaan, lokasi, dan pengalaman. Seperti para pekerja teknologi IT, mereka bisa mendapatkan sekitar 4.765 sampai 6.355 dolar. Atau jika dirupiahkan, itu seharga 81 hingga 107 juta rupiah. Dokter dan perawat sekitar 3.178 sampai 7.415 dolar. Dan seorang guru memiliki harga rata-rata 3.702 dolar. Atau jika dirupiahkan, itu bernilai 63 juta rupiah. Berbeda dengan negara lain, Swedia tidak memiliki upah minimum seperti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, Swedia dikenal dengan pajak yang cukup tinggi, tetapi ini mendanai sistem kesejahteraan sosial yang sangat kuat, seperti keperluan kesehatan universal, pendidikan gratis, dan para pensiun. Dengan upah minimum yang tergolong besar juga di berbagai sektor, para pekerja Swedia merasa itu tidak menjadi masalah besar karena standar hidup yang tinggi. Pajak bisa terjadi bervariasi dan tergantung mereka berada di tempat tinggal seperti apa. Secara tarif, rata-rata pajak yang ditetapkan adalah 30% sampai 35% dari penghasilan. Perlindungan sosial juga berlaku untuk pengangguran di negara Swedia. Tunjangan pengangguran adalah bentuk yang diberikan setiap individu yang kehilangan pekerjaan secara tidak sengaja, atau seperti insiden PHK massal. Mereka bisa mendapatkan hampir 3.000 dolar per bulan, atau sekitar 50 juta untuk seseorang yang sedang mengalami tunjangan pengangguran. Sistem ini membantu mereka yang sedang mencari pekerjaan agar memiliki pendapatan selama periode tersebut. Swedia merupakan negara dengan penduduk yang relatif kecil jika dibandingkan dengan banyak negara besar lainnya. Hingga di tahun 2026, Swedia hanya diperkirakan memiliki sekitar 10 juta orang yang tersebar di seluruh negara. Konsentrasi yang lebih tinggi berada di kota-kota besar seperti Stockholm, Gothenburg, dan Malmö. Para wanita Swedia cenderung memperhatikan penampilan, namun mereka dikenal juga sebagai sosok yang sederhana dan mengutamakan kepraktisan dalam sehari-hari. Rambut mereka pirang dan sedikit coklat terang yang berasal dari rambut alami.
sehingga menjadi ciri khas wanita-wanita di sini. Pada bagian mata, memiliki ciri yang sangat menonjol, yaitu warna biru cerah yang menawan. Meski faktanya, wanita-wanita di negara Swedia sangat cantik, terdapat tantangan yang para wanita hadapi ketika sudah berkeluarga, seperti tindak kekerasan emosional dan fisik yang menjadi masalah utama dan dihadapi wanita Swedia. Menurut data, sekitar 1 dari 4 wanita Swedia pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Akhirnya, di media sosial, mereka speak up dengan memberikan nama gerakan tersebut, #MeToo, di mana ini mengarah kepada perubahan besar dalam cara tindak kekerasan dilihat dan ditanggapi di negaranya. Arsitektur bangunan yang ada di Swedia memiliki berbagai macam yang mengedepankan sejarah hingga desain modern yang mengedepankan keberlanjutan. Jika kita pergi ke daerah ibu kota seperti Stockholm, kita bisa menemukan seperti Waterfront Congress Center, di mana arsitektur ini dirancang dengan sangat canggih dan menggabungkan konsep ramah lingkungan serta terkesan minimalis. Ada juga Hammarby Sjöstad. Ini merupakan kawasan yang menjadi contoh tempat kota ramah lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah dan energi yang efisien, dan sebuah stadion indoor terbesar di dunia bernama Globen yang menjadi saksi sejarah yang dibangun pada abad ke-20. Dirancang dengan sangat modern dan futuristik. Banyak kegiatan yang bisa diselenggarakan di stadion semegah ini, seperti acara konser, pertandingan olahraga hoki dan basket, serta kompetisi-kompetisi berskala internasional. Ada sebuah istana kerajaan yang menjadi salah satu istana terbesar di Eropa bernama Kungliga Slottet, dibangun dengan memiliki 600 ruangan dan bisa dipakai untuk acara kerajaan. Ini adalah kediaman resmi dari Raja Swedia. Meskipun Raja saat ini tinggal di Istana Drottningholm, namun secara teknis istana ini tetap dipakai untuk kegiatan resmi kerajaan. Jika kita sebelumnya membahas tentang Midnight Sun atau matahari tengah malam, fakta menariknya di negara Swedia, kita juga bisa melihat fenomena yang merupakan kebalikan dari Midnight Sun itu sendiri, yaitu Polar Night. Langit akan tetap menjadi gelap, meski jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Posisi bumi yang miring membuat bagian kutub utara tidak menerima sinar matahari selama periode tersebut. Polar Night juga menjadi momentum para penduduk Swedia bisa menyaksikan aurora borealis yang sangat indah. Ini menjadi daya tarik yang bisa dinikmati sepanjang malam. Tak jarang wisatawan juga memanfaatkan hal ini untuk menikmati musim dingin seperti bermain ski, berjalan di atas es, bahkan berkuda di area bersalju. Polar Night adalah salah satu keindahan yang paling dinanti oleh sebagian orang sebagai wisata populer dan harus dirasakan satu kali dalam seumur hidup. Dari segi budaya Swedia, ada satu istilah yang mungkin bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain bernama lagom. Salah satu konsep yang paling khas dari negara ini, di mana orang-orang diajarkan untuk mengenal keseimbangan, kesederhanaan, dan moderasi dalam segala hal. Atau jika secara filosofi, mereka menerapkan konsep cukup dalam semua keperluan. Gaya hidup yang diterapkan tidak berlebihan dan lebih mengutamakan fungsional dibandingkan untuk sekedar pamer. Cenderung menghindari pemborosan dan lebih suka membeli barang-barang yang mereka anggap berkualitas dan tahan lama. Jika dikaitkan dalam hal pekerjaan, mereka tidak memuja kerja berlebihan. Ada waktu untuk diri sendiri dan bersama keluarga. Pekerjaan bagi mereka tidak boleh sampai mengorbankan kesehatan fisik atau mental seseorang. Grafadlax jadi salah satu hidangan kuliner yang paling ikonik di Swedia. Ini merupakan salmon yang diawetkan dengan cara tertentu, kemudian dicampurkan dengan garam, gula, dan dill selama beberapa hari. Kata grafad mengandung arti menggali, yang mengisyaratkan pada cara tradisional orang-orang di Skandinavia dengan mengawetkan ikan dan menggali tanah kemudian menimbunnya. Ada beberapa tempat yang menyajikan ini seperti di restoran tradisional Swedia, pasar makanan lokal, dan restoran seafood yang berkualitas. Umumnya, warga lokal akan makan ini di area kota seperti Stockholms, Lisa, dan Kajsasfisk. Lingondraka adalah minuman tradisional Swedia yang menggunakan bahan dasar cranberry Skandinavia. Punya rasa asam segar namun sedikit pahit, sehingga minuman ini biasanya dibuat dengan menyeimbangkan rasa asam buah dengan gula atau pemanis alami.
Minuman yang menjadi satu hal yang tak boleh terlupakan ketika berkunjung di kafe modern dan restoran. Bahkan Lingondrika jadi alternatif bagi seseorang yang tidak mengkonsumsi alkohol. Lebih sehat dan unik karena mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga melindungi fungsi organ tubuh seperti jantung dan pencernaan. Sebagai makanan penutup yang paling khas dari Swedia, kanel bule jadi pilihan nomor satu buat orang-orang di sana. Rasanya yang manis, harum, dan memiliki aroma kayu manis, menjadikan kue ini laris di seluruh restoran dan kafe yang ada di ibu kota maupun di sudut-sudut kota negara Swedia. Roti kanel bule terbuat dari roti manis yang difermentasi sebelum akhirnya dipanggang. Biasanya warga lokal mencicipi kanel bule menggunakan kopi sambil bersosialisasi. Dalam tradisi Swedia, ada hari di mana menjadi perayaan nasional kue kanebule yang dirayakan setiap tanggal 4 Oktober dan menjadi peran penting bagi identitas Swedia itu sendiri. Terlepas dari gaya hidup dan pajak yang tinggi, negara Swedia menjadi tempat paling nyaman secara profesi yang menjanjikan. Ditambah dengan pemandangan yang luar biasa dan bangunan unik yang jarang ada di negara-negara lain, menambah poin untuk para wisatawan dari mancanegara untuk mengunjunginya. Secara sadar, orang-orang Swedia tergolong mampu memanage keperluan sesuai dengan budaya yang diterapkan untuk selalu cukup dalam hal apapun.